Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 120. Enggak.
Sadaqallahul adzim. Tadi yang wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlah. Lalu berhenti di situ, berhenti gak kuat nafasnya, tapi jangan berhentinya warzuq ahlahu, salah. Jadi warzuq ahlah, tadi dibaleni warzuq ahlahu begitu. Jadi wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu itu gitu. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Begitu. Jadi jangan ahlahu mandek baleni meneh lho, iku gak salah itu. Ya kan? Jadi warzuq ahlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan ini tentang masalah orang Yahudi. Tapi ini terakhir ini. Terakhir kita bahas ini, terakhir orang Yahudi. Nah, orang Yahudi Rasulullah itu sangat menginginkan supaya orang-orang Yahudi itu tidak salah pemikiran. Jadi Rasulullah itu sangat sayang supaya iku orang-orang Yahudi atau semuanya itu supaya dia mengikuti tuntunan Allah. Sebab dengan tuntunan Allah itu bisa menciptakan keamanan, kedamaian. Aman bagi dirinya dengan aman bagi orang lain. Maka menggebu-gebu Rasulullah menyampaikan itu. Tetapi orang Yahudi itu kalau kita lihat di dalam surat ayat-ayat 109, jangan buka di 109, di sana begitu. Ya, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda katsirum min ahlil kitab, sebagian besar ahli kitab itu menginginkan agar kamu Muhammad atau orang mukmin itu menjadi kafir. Yarudukum mim ba'di iman, setelahnya kamu ini beriman tuh kepingin jadi kafir koyok hasadan, itu karena hasud, kata kedengkian. Min indi anfusim, dari diri mereka sendiri, karena itu orang dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Mim ba'di, setelah itu mempelajari kitab al-haq dengan benar. Jadi di kono disebut kitab dengan benar, tapi dia tidak setuju karena dengkine karo Nabi Muhammad, menginginkan Nabi Muhammad jadi kafir seperti dirinya. Amron, akan sesuatu, fa innama yaqulu lahu bukan itu. Fa'lamu, maka biarkanlah, maka wis ojo-ojo dipikirkan, sudah itu, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Fasfahu, dan berpalinglah kamu dengan mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Lah itu. Jadi gak kenek wong iku katikon insaf kon iku gak kenek Muhammad. Karena dhek iku kepingin kon nek nuturi dhek nuturi pisan, kepingin menjadikan kamu jadi kafir, itu maksudnya. Jadi sudahlah, gak iso kan menginsafkan itu. Maka lanjutan ayat itu, inna arsalnaka bil haqqi basira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. 119. Sesungguhnya kami ini mengutus kamu Muhammad bil haq, dengan kebenaran. Memang benar yang aku sampaikan kepadamu dan kamu sampaikan kepada umatmu. Basiron, itu sebagai pembawa berita. Membawa berita apa? Wa nadhiron, bagi membawa berita bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Itu berarti mestinya dia itu menyambut dengan, karena ini berita gembira bagi diri manusia, itu mestinya dia menyambut dengan baik. Tapi dia justru menolak. Wa nadhiro, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti itu. Apa itu? Kamu nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah. Dan satu itu, yang kedua, hidupmu di dunia nggak enak.
Itu dijarjekna iku waman a'rada an dzikri, sing mengo iku maka dhek iku maisatan dongka, maka dia itu sempit di dalam kehidupannya. Itu. Dan kamu tidak akan meminta pertanggungjawaban. Sudah, biarkan saja Muhammad, karena kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban kalau dia tidak mau menerima dan akhirnya dia masuk neraka jahanam. Gak ada tanggung jawabnya. Jadi kamu itu sampaikan dengan jelas dan benar, karena ini kebenaran, gitu loh. Nah, kalau ini kebenaran dan ini merupakan berita gembira bagi manusia siapa yang mengikutinya. Dan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Jadi kamu tidak dimintai pertanggungjawaban bila mereka masuk neraka jahanam. Nah, dijelaskan oleh diberitahu Muhammad ini, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tattabi'a, aja biasakan, jangan bitattabi'a ini. Biasakan. Jadi kalau biasa Quran, kalau ibu-ibu sik maca, lek kok apal gak angel wis. Ya toh? Lek wis apal iku angel. Jadi biasakan tattabi'a. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tardo, gitu, angkal Yahudu, orang-orang Yahudi, walan Nasoro, dan orang Nasrani itu Muhammad, gitu, hatta tabi'a millatahum, tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Artinya tidak mengikuti kemauan dia, tidak mengikuti ajaran dia, itu gak ciros, gak senang. Sampai kapanpun dia itu, selama masih jadi Yahudi, masih jadi Nasrani, itu begitu. Apakah semua? Itu tidak semua, kebanyakan. Ya, nanti tadi saya jelaskan itu. Kul inna hudallah, katakanlah, ya toh, katakanlah, kandhanono iku. Sak temene innal hudallahi huwal huda, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah, ya toh, yaitu Quran itu huwal huda, itulah petunjuk sing bener. Sing liyane itu menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Itu loh. Kandhanono iku, walain sesungguhnya jika attaba ahwa'ahum, kamu ikuti keinginan mereka, lek ancane awakmu Muhammad mengikuti keinginan ini, mengikuti cara hujahnya orang-orang Yahudi Nasrani itu, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datangnya pengetahuan kepadamu, wahyu wis dijelaskan oleh Allah, itu kon mengikuti iku, malaka minallah, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindungmu. Ini Rasulullah, itu Rasulullah yang paling dicintai. Itu diberitahu, lek kon mengikuti tuntunan Yahudi, ya toh, katik nang gereja-gereja barang, ya toh, maka Allah tidak akan melindungi kamu. Wala nasir, dan tidak menolong. Itu apalagi kita. Gitu loh. Nah, itu. Jadi di sini ini tidak semuanya orang Yahudi itu. Tapi selalu apabila masih mereka menjadi Yahudi dan Nasoro, maka buktinya apa? Sekarang ini banyak orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang masuk Islam, banyak. Jadi ya tarik. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab. Di sini tidak dijelaskan deh ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab. Sopo? Ayo sing beri kitab itu. Yahudi, Nasara, Islam. Di sini tidak disebutkan ini. Alladzina atainahumul kitab. Jadi semuanya sing diberi kitab itu. Yatlunahu haqqa tilawati, sedangkan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Jadi di sini ada dua kalimat yang sama. Yatlu itu padha karo tilawah, asal katanya tilawah. Yatlunahu haqqa tilawah. Jadi tilawah gitu loh.
Jadi maksudnya apa? Kamu membaca sedangkan mereka membaca dengan cara yang benar, ya, dan berbaca. Tilawah itu apa sih tilawah itu? Tilawah itu sama saja dengan iqra, tapi berbedanya kalau tilawah itu membaca, memahami, mengamalkan, itu tilawah. Wajlu yang ngono padha. Jadi membaca, memahami, mengamalkan, ini tilawah. Wajlu sama. Jadi yang dimaksud bagaimana? Kalau kamu membaca, memahami dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh maksudnya. Ora etek gleng kamu mempelajari kitab suci, ya toh? Ya jelas toh? Ya celunahu haqqo itu temen. Benar. Tilawati dengan bacaan yang benar dengan sungguh-sungguh maksudnya itu. Ulaika yu'minu dabi, mereka itulah yang beriman kepadanya. Siapa saja itu? Ya toh? Ini terjadi di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat juga begitu. Kalau kamu membaca kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, ya toh, mempelajari yang sungguh-sungguh, maka kamu akan menjadi mukmin, menjadi beriman. Itu beriman. Buka itu di dalam surat Al-Maidah ayat 82. Ayo. Al-Maidah itu 582, terakhir juz 6 insyaallah. Al-Maidah 82 kok. Walatajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda walladzina asraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Coba baca itu. Jadi di sini ini satu yang kita garis kita bawahi. Berarti ono orang Nasrani iku sing cinta seneng dengan orang Muslim, ya orang-orang beriman. Mengapa? Karena dia itu mempelajari dan rahibnya, pemimpinnya, pendetanya itu konsisten menyampaikan ajaran kitab dan dia mempelajari kitab itu dengan benar. Itu permasalahannya. Maka dia itu pada saat dia ada di Madinah, dia di Madinah mendengar Rasulullah ngimami subuh itu menangis dia. Ternyata benar apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat itu sebenarnya sama dengan Quran itu, menangis. Gitu loh. Coba sekarang Yahudi, sungguh akan kamu dapati orang-orang yang memusuhi kamu, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik. Mengapa demikian? Karena mereka tidak tekun, tidak mempelajari kitab suci itu. Orang musyrik, Yahudi dan musyrik itu yang membenci itu. Satu. Keduanya, dia itu sombong. Ulamanya, cendekiawannya atau rahibnya itu adalah tidak konsisten menyampaikannya. Satu. Yang kedua, yang disampaikan muridnya itu juga begitu, tidak mempelajarinya. Jadi inilah yang menjadikan permusuhan kepada orang mukmin. Nah itu. Jadi ini jelas bahwa orang-orang Nasrani itu yang baik kepada orang Islam ya ono. Jadi tidak semuanya. Itu. Ulaika yu'minuna bi, itulah orang-orang yang beriman kepada kitab suci Al-Qur'an itu. Sekarang sama, Pak, sama. Kalau kita ini gleng mempelajari kitab suci Al-Qur'an, pasti akan terjadi permusuhan di antara sesama. Karena yang berjalan itu bukan keyakinannya, bukan imannya, tapi akalnya. Nah, akal tanpa keimanan, tanpa keyakinan itu, tanpa dasar pengetahuan, maka itu gelambiar. Itu seringkali saya sampaikan. Itu gelambiar. Malah harus kita pahami dulu. Sebelum kita mempelajari yang lain, harus ini dulu sebenarnya begitu. Nah, itu.
Wa may yakfur bihi, dan di barang siapa yang ingkar terhadapnya, siapa itu? Quran, kitab-kitab itu. Fa ulaika humul khasirun, maka mereka orang yang rugi. Itu Allah sudah menjelaskan, sudah gamblang. Baru ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya bani Israil, hai bani Israil, ya. Uzkuru, ingatlah, ya ta, nikmati allati, akan nikmatku, an'amtu alaikum, yang telah kuberikan kepadamu, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku, ya toh, faddaltukum 'alal alamin, telah mengatakan kamu dari segala umat, mengutamakan kamu dari segala umat, kamu sudah dimuliakan. Allah mengingatkan. Ini coba, ini Allah itu sayang. Berapa kali itu sampai kita hitung kemarin itu 83 macam, ya toh, kemungkaran nih sing disebut di dalam surat Baqarah itu masih dianukan oleh Allah, masih masih disayang diajak oleh Allah supaya mengingat rahmat itu, nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Maksudnya apa? Bali sadaro koniku adalah, inilah tanda sayang Allah itu. Itu banyak, itu ada di 47 itu juga itu, ya bani Israil adkuru nikmati allati, itu 47. Itu begitu. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan takutlah olehmu yauman, pada hari, mala tajzi, ya, di waktu tidak dapat yaitu di waktu tidak dapat menggantikan nafsun seseorang an nafsin atas orang lainnya. Dan kapan itu? Kiamat. Gak ono wis menggantikan. Semua dewe-dewe itu. Jangankan bapak, ibu dan tidak bisa campur di sana nanti. Tanggung jawab ke sendiri-sendiri. Sayan sedikit pun, wala yuqbalu minha adlun, adlun itu tebusan, sedikit pun dan tidak diterima sesuatu tebusan daripadanya. Gak ono sogok menyogok itu. Donyamu tidak ada artinya. Wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sesuatu syafaat, dan tidak pula akan ditolong. Tidak ada koneksi itu di hari kiamat. Tidak ada, sudah berdewe-dewe. Ini di dalam surat Abasa itu dijelaskan, wa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibati wa bani. Jadi bapak ibu lari dewe-dewe, ya apa karo wis aku karo. Semua sendiri-sendiri, karena sangat mencekamnya persoalan ini. Terjadinya itu hari kiamat itu. Jadi dewe-dewe. Gak ono, mulane saya sering kalian ojo ngejokno orang lain, jokno awakmu dewe. Ya toh, orang-orang yang tidak mau berpikir panjang itu begitu. Ojo, oh si A itu lo begini, oh si B itu lo begini. Awakmu dewe iku lho ya apa, ojo ngono-ngono iku. Ya toh? Dadi sapa sing ngejokno awakmu lek gak ngawan dewe. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya iku anukan sendiri. Pelajari sendiri itu. Nanti tidak ada begitu. Nanti masih aku cinta karo ustadku, tidak akan bisa di situ. Ustadku ini hanya cuma menyampaikan apa adanya saja, akan dewe-dewe nanti. Wah, aku tak gandolna ustadku kok barokai ustad ora ono. Nah, itu. Itu nanti di akhirat, tapi di dunia bisa terjadi begitu. Tidak akan memberikan syafaat, gak ono koneksi. Ya toh, tidak ada pula ditolong, gak ono pengacara, penolong gak ono itu. Wa idibtala Ibrahim, inilah selesai. Ini selesai sampai yang saya ceritakan, bahwa mulai ayat 40 sampai dengan 123 ini membahas tentang keburukan, keburukan orang-orang Bani Israel Yahudi. Itu ya. Mengapa? Nanti di ayat surat-surat yang lain juga disebutkan, tapi disebutkan kilo contohnya. Oh, orang yang demikian ini contohnya orang Yahudi begini, orang ini orang musyrik begini, itu dicontohkan. Ada seputar ini, seputar sampai 83 macam itu. Apa nanti kita
ikuti apa namanya surat-surat yang lainnya, pasti akan disebut kembali itu contoh-contoh ini, gitu loh. Nah sekarang menceritakan sudah lain. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Wa idibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim mendapatkan ujian. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian. Siapa Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Jadi bapaknya manusia itu Nabi Adam. Ibunya manusia itu ada Nabi Adam. Para nabi, para utusan itu Ibrahim. Nah bagaimana Nuh, Hud dan itu di luar. Jadi yang sampai sekarang ini Nabi Ibrahim itu mempunyai anak dengan Siti Sarah, mempunyai Ishak, Yakub dan lain sebagainya, sampai teko Nabi Yusuf, sampai teko Nabi Isa. Nah, terus dengan Siti Hajar mempunyai anak Ismail sampai turun sampai Nabi Muhammad. Jadi semuanya itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi itu para bapak nabi. Mulanya dikatakan Ibrahim itu dari kata Abi-Rohim. Abi itu bapak, Rohim itu yang selalu memberikan kasih sayang. Nah itu apa itu? Itu Nabi Ibrahim. Rabbuhu, jadi ingatlah ketika Ibrahim menempatkan ujian. Rabbuhu dari Tuhannya. Apa itu? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah, ketentuan-ketentuan. Apa ini? Tidak disebutkan. Bermacam-macam itu. Antara lain yang paling besar itu yang pertama itu diperintah oleh Allah untuk membersihkan dirinya. Rambut dipotong, jenggot dipotong, terus itu kelek dipotong, rambut itu alis enggak. Terus itu semua sampai dari itu sunat. Siapa yang nyunati Nabi Ibrahim? Ya sendiri. Tak pikir jenengan malaikat. Jadi masalahnya ono wong disunati walusan, sunat apa? Sunat ijen jarene. Itu sunat sendiri. Itu perintah itu membersihkan. Yang kedua, mendirikan, meninggikan Baitullah dengan Nabi Ismail. Yang terakhir ini yang paling signifikan itu diperintah untuk menyembelih Ismail, itu kurban itu dilaksanakan semua oleh Nabi Ibrahim. Bersihkan najis semuanya itu. Fa'atammahun, lalu disempurnakan, dilaksanakan. Qala, nah setelah disempurnakan itu dilakukan dengan baik, tulus dan baik itu. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sak temene aku Ibrahim, aku Allah akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia. Coba ini lihat. Jadi dadekno imam. Imam itu apa sih imam itu? Imam itu apa? Imam itu pemimpin, khalifah. Amir. Imam itu dari umi, dari kata umi. Umi apa? Ibu. Itu yang diperhatikan, yang diikuti. Itu. Jadi imam itu Nabi Ibrahim setelah diuji ini dijadikan oleh Allah sebagai imam yang diikuti. Jadi diikuti tuntunannya Nabi Ibrahim ini oleh putra-putranya itu sampai dari Nabi Muhammad. Itu diikuti imam. Tetapi gak gampang itu jadi pemimpin itu. Pemimpin yang memberikan teladan diikuti itu gak gampang, itu melalui ujian. Diuji dulu, dites dulu. Padha karo imam karo makmum itu bedanya apa? Lek imam tuh harus dites kebenarannya dan lain sebagainya, lek makmum gak usah. Wong pelo oleh jadi makmum. Lek pelo jadi imam gak oleh, kecuali padha pelo kabeh. Itu, ya toh?
Nah ini, jadi harus melalui dites dulu, diuji dulu dari Allah. Qala wa min dzurriyyati, kata Ibrahim, saya mohon juga dari ketentuanmu. Yaitu dari keturunanku, lek ngoten dadosaken imam niku kula nggih nedhi nyuwun, ya Allah dadosaken keturunanku jadi imam. Dari anak cucuku jadikanlah imam-imam. Qala la yanalu ahdi dzalimin, dari jawi Allah, janjiku ini tidak mencapai az-zalimin, orang-orang yang aniaya. Yo, semua akan dijadikan imam, tapi janjine Allah tidak akan dijadikan sebagai pemimpin orang-orang yang aniaya. Sebab apa? Sebab kemuliaan itu bukan dari manusia, itu dari Allah. Nah, ternyata sekarang banyak Pak pemimpin-pemimpin dari itu tidak jadi pemimpin, itu justru tidak bisa membawa dirinya selamat dunia dan akhirat. Lalu imam itu iso selamat no donya, selamat nang akhirat juga. Itu maka tidak diberikan oleh Allah yang aniaya itu. Nah, inilah, jadi tidak begitu. Jadi itulah janune. Wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa id ja'alnal baita, dan ketika kami menjadikan Baitullah itu, yaitu Ka'bah, mathabatan linnas, sebagai tempat kembali bagi manusia. Jadi Baitullah itu tempat kembali bagi manusia. Kok bisa dikatakan begitu? Karena itu rumah manusia yang pertama kali. Jadi jenengan tinggal ini, jenengan tahu Lesti sing di anu lho, di aningoyo karo sapa jenenge? Bilar. Sekarang kemana? Umroh, ya toh? Kembalilah, segala urusan macam-macam sing gak karuan, baliklah nang sana. Balik, itulah rumah Allah. Ya toh? Kembali ke sana, rindu. Mulane sing masih lunga kaji wis mari umroh kepingin lagi, itu kan begitu. Sing gorong tambah kepingin lagi toh. Itu rindu sekali itu. Wa amna, dan tempat aman. Apakah Baitullah itu menjadikan tempat aman? Tidak. Yang aman itu bagaimana? Manusia yang ada di situ, ciptakanlah keamanan. Itu. Karena itu rumah Allah, ciptakan, harus kamu menciptakan aman. Itu loh. Wattakhidhu, dan dijadikanlah hai manusia mim maqami Ibrahim, sebagian makom Ibrahim, musola, sebagai tempat sholat. Ya toh? Ya, jadakno makom Ibrahim. Makom Ibrahim apa? Makom Ibrahim itu sing gawe pinciane Nabi Ibrahim bangun itu loh. Itu disitulah, di sebelahnya itu jadikan tempat sholat itu. Lah biyen itu makom Ibrahim itu tempat sing dikurungi lho, sing dikurungi koyok kurungan, itu biyen iku nepet nang ngene Baitullah, mepet. Nah, karena itu digawe ndukurno Baitullah itu. Meninggikan. Nah, kayak meninggikan pepet itu. Begitu Sayyidina Umar, banyak orang-orang yang ingin tahu dengan mata kepala melihat Baitullah itu, maka itu digeser karo Nabi Sayyidina Umar diseret roto ado titik. Jadi supaya puaslah nguasno Baitullah itu, maksudnya begitu. Disitulah. Jadi di situ disunahkan untuk sholat. Jadi setelah tawaf itu di situ sholat di situ. Ya sholat. Ini. Nah, mim maqami Ibrahim, sebagian makom Ibrahim, musola sebagai tempat sholat. Kata, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, yang bunyinya tohhira baitia, bersihkanlah rumahku, bersihkan rumahku. Jadi satu, bersihkan kamu dari syirik, bersihkan kamu dari kotoran hatimu, musyrik dan lain sebagainya. Yang kedua itu secara batiniah, dan bersihkan juga rumah di situ. Mulanya sampai sekarang kan kalau di sana kan di saponi masya Allah itu nganggo mesin kabeh itu dipel, bersih di sana itu, bersihkan itu. Bersihkan dari berhala, dari kesirikan, litohina wal akifina, untuk orang-orang yang tawaf dan iktikaf. Orang tawaf, orang yang berada di situ tawaf, iktikaf itu apa? Iktikaf itu orang berhenti iktikaf.
diam, wukuf itu. Warukai sujud, orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Artinya orang-orang yang sholat di situ supaya tenang, bersihkan itu. Nah, itu diperintah oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baru Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Nah, ini setelah diselesaikan itu Nabi Ibrahim minta juga pada Allah. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza itu. Dan ketika Ibrahim berdoa, setelah selesai itu dia berdoa, ya Allah Tuhanku, cari ini, jadikanlah ini, anak ini tempat di Baitullah itu, Mekah itu, baladan, suatu negeri, ya, aminan, yang aman. Jadikanlah, dua permintaan Nabi Ibrahim, aminan. Warzuq ahlahu minas samaroti, dan berilah penduduknya rezeki berupa buah-buahan, man amana minhum, yakni yang beriman di antara mereka, dumateng billah, kepada Allah. Iku jalukane. Jaluk nakne Ibrahim itu jaluk negeri ini aman dan dimurahkan rezeki bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dijawab oleh Allah, gitu. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat, percayakan Allah dan akhir. Qala, Allah berfirman, wa man kafara fa umatti'uhu, dan ku beri rezeki pula Ibrahim orang-orang kafir itu, fa umatti'uhu, lalu ku beri kesenangan qalilan, sedikit. Jadi gini, dibimbing oleh Allah, seorang pemimpin itu tidak hanya cuma golongan saja. Sing beriman dibi'i, masih kafir-kafir kon jadi pemimpin di dunia ini harus kamu beri. Oh, kafir orang dikai zakat tak boleh, Pak. Ya tak? Bagian apa itu jenenge binatang kurban, kafir ojo dikai. Orang boleh. Jadi jadi pemimpin itu tetap rezeki diberi oleh Allah. Jadi ini bimbingan Allah. Jadi enggak hanya cuma tak kei orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat saja, orang kafir pun juga diberi oleh Allah. Jadi jenengan lek jadi pemimpin ojo pilih kasih. Tegakkan yang semestinya. Berkaitan dengan orang-orang itu jenenge bantuan ekonomi lemah itu laksanakan. Jok wong sing Islam tok dikai, sing kafir gak dikai, tidak boleh. Ini. Tapi dikai sedikit. Kenapa kok sedikit? Hanya di dunia saja. Jadi di akhirat gak. Summa attarruhu, kemudian kupaksa ia. Dipaksa apa itu? Ila adzabinnar, mati, paksa dia agak gelem mati itu, mati. Ila adzabinnar. Nah, untuk menjalani, dipaksa kamu mati untuk apa itu? Menjalani siksa neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kewajiban pemimpin itu melindungi rakyatnya, tidak mengenal bah Islam, bah opo, harus kita lindungi semuanya. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Ya. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.